Shalom, selamat pagi anak-anakku SD Kristen Banyumas kelas 3 yang Bu Ambar sayangi. Untuk hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kelima dan yang keenam. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar. Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Kiranya setiap materi yang disampaikan boleh anak-anak mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, hari ini kita akan belajar tematik ya di jam pertama, yaitu di pembelajaran yang kelima ya. Nah, kalian bisa lihat gambar ini, ada seorang anak laki-laki yang sedang duduk di atas pohon dan 4 ekor domba ya. Ekor domba. Tahukah kamu, domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip kambing namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya bisa dijadikan benang wol. Daging domba dapat diambil manfaatnya. Nah, apa saja sih manfaat daging domba itu? Biasanya diolah menjadi gulai, satai, dan sebagainya ya. Nah, bulunya itu tadi bisa diolah menjadi benang wol. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi bermain peran ya. Kemarin Bu Ambar sudah cerita tentang anak gembala dan harimau. Nah, hari ini Bu Ambar akan ceritakan satu dongeng anak gembala dan serigala. Kalian bisa lihat ini ya, sedang bermain peran ya. Ini seorang anak laki-laki ya, dan 5 domba ya, 5 domba ya. Nah, di sini karena posisinya kalian tidak masuk sekolah, maka kita skip ya, kita lalukan saja untuk yang satu ini. Nah, berikutnya untuk kegiatan yang ayo menulis, susunlah kalimat bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral terdapat pada dongeng anak gembala. Nah, ini nanti kalian susun ya kata-kata ini, kira-kira kata-kata apa yang tepat disusun untuk menjadi suatu kalimat ya. Nah, kita berikutnya langsung saja ya. Nah, nih kalian bisa lihat ini adalah suasana di lingkungan sekolah. Ada sedang bermain lari-larian, ada yang sedang menolong temannya ini ya yang terjatuh ya, dan lebih banyak lagi. Nah, setiap hari Benny memberikan makan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir agar ayam akan senang jika kandangnya bersih ya. Pastilah ya, kalian juga kalau memiliki rumah yang bersih, rumah yang rapi pasti senang. Nah, di sekolah Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada semua manusia. Kita akan merasa senang jika orang lain atau ada orang yang mau menolong kita. Orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka ya. Bersikap baik kepada sesama merupakan pengamalan sila Pancasila, lebih tepatnya yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lambang sila kedua itu apa sih? Lambang sila kedua adalah, ada yang ingat lambang sila kedua pada Pancasila? Apa ya? Coba kita ingat-ingat lagi, lambang sila kedua Pancasila. Apa? Lambang sila kedua ada rantai emas ya, tali rantai ya. Nah, selanjutnya ya, kita akan berlatih matematika ya. Benny sedang mengerjakan PR matematika. Ternyata soal-soalnya tentang perkalian. Ia teringat tentang cara menyimpan anak ayam di kandang.
dia bisa membaginya dalam beberapa kelompok. Coba perhatikan nomor 1, titik-titik dikali 5 sama dengan titik-titik kali 7. Ini disebut sifat pertukaran pada perkalian ya. Perkalian, kalau kemarin kita sudah belajar sifat penjumlahan ya, pertukaran pada penjumlahan, pertukaran pada pembagian ya. Hari ini kita belajar sifat pertukaran pada perkalian. Kira-kira titik-titik di sini berapa ya? Nah, karena kita sudah tahu ini hasil yang belakang ini 7, otomatis di sini yang titik jadinya 7. 7 dikali 5 sama dengan 5 dikali 7, pertukaran saja ya. Lalu yang nomor 2 kita akan belajar lagi. 9 dikali titik-titik sama dengan 6 dikali titik-titik. Kira-kira titik-titik ini berapa? 6 ya. 9 dikali 6 sama dengan 6 dikali 9. Nah itu untuk yang nomor 2, nomor 3 dan seterusnya kalian bisa berlatih di rumah ya. Nah kita masuk ke pembelajaran 6. Nah itu ada berapa? Ini ada seorang anak bernama Benny dan 5 orang temannya. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibaca. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan sebagai alat transportasi. Yuk kita akan baca dongengnya ya. Dongeng tentang kuda dan keledai ya. Keledai yang syarat dengan beban. Ya. Nah, pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat, sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendang kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Lalu keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban itu ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh," keluh kuda saat dia merasakan beban yang berat. "Beban bertambah berat dengan tubuh keledai yang telah mati. Sekarang saya mendapat ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini." Nah itu tadi cerita tentang apa? Keledai dan apa? Kuda dan keledai yang syarat dengan. Nah, setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda ya. Begitu juga dengan orang yang ada di lingkungan kita seperti tetangga dan teman-teman. Ya, misalnya kalian punya kakak yang suka pedas tapi kalian tidak suka ya. Mungkin orang tua suka bicara teriak-teriak ya, kalian lebih suka bicara pelan ya. Nah itu sifat-sifat dalam satu keluarga yang berbeda-beda. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Nah setiap tetangga memiliki sifat masing-masing ya. Nah tapi ini dilalukan saja ya, dilewatkan saja. Nah ini kalian bisa lihat gambar ini, bermain peran. Ini seperti orang sedang bermain pantomim ya. Kan ya. Kita lihat ya, di sini ada
4 orang anak ya. Saat liburan, Beni dan sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Ada bebek, ayam, dan kambing. Ini juga punya kucing ini ya. Nah, bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Beni dan sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung di berbagai pertanian, Beni memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkannya. Yuk anak-anak kelas 3, kita akan bantu menyelesaikan masalahnya Beni. Bagaimana cara membantu masalahnya Beni? Kalian bisa kerjakan soal-soal ini di buku tugas kalian ya. Nomor 1, nomor 2 ya, dan nomor 3. Ini ada nomor 4 juga ya. Ada 4 soal ya. Ada 4 soal di halaman 103. Ini kalian lihat ya, halaman 103 ya. Soalnya yang pertama, di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor, berapa jumlah domba dalam kandang? Nah, berarti di sini 6 kandang ya. Satu kandangnya ada 10, berarti 6 dikali 10 sama dengan berapa? Nanti ditulis di bagian bawah, jumlah domba dalam kandang, jumlah domba dalam semua kandang adalah berapa? Kalian tulis di sini ya. Jangan lupa ditulis juga caranya ya. Matematika ya harus ditulis caranya sampai nomor 5. Nah, tugasnya itu saja untuk tematiknya ya. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Besok ya, hari besok, hari Rabu, kita akan masuk ke penilaian akhir subtema 2 ya. Nanti dipersiapkan juga segala sesuatunya, tugasnya dikerjakan dengan baik. Tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah. Oke, kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh belajar, kiranya setiap materi yang disampaikan boleh kami mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Selamat belajar. Untuk pelajaran yang kedua nanti budaya Banyumasan ya. Terima kasih sudah mendengarkan video Bu Ambar hari ini.